warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tudor Vitasari dari kelas TI 19E2. Di sini saya akan mengerjakan ujian akhir semester mata kuliah kecerdasan buatan, yaitu mengenai implementasi artificial intelligence pada sistem manufaktur terpadu. Artificial Intelligence atau AI merupakan salah satu teknologi yang sedang populer saat ini. Berbagai bidang industri sudah memanfaatkan teknologi tersebut, mulai dari kesehatan, keuangan, dan lain-lain. Tidak hanya itu saja, Artificial Intelligence juga sudah banyak diterapkan di kehidupan sehari-hari. Artificial Intelligence banyak membantu dalam berkomunikasi, menemukan lokasi. Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam Artificial Intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Proses ini mirip dengan manusia yang melakukan analisis sebelum memberikan keputusan. Menurut John McCarthy, Artificial Intelligence adalah untuk mengetahui dan memodelkan proses-proses berpikir manusia dan mendesain mesin agar dapat menirukan perilaku manusia. Cerdas berarti memiliki pengetahuan ditambah pengalaman, penalaran, bagaimana membuat keputusan dan mengambil tindakan moral yang baik. Latar belakang. Dengan berkembangnya teknologi dewasa ini menuntut hasil produksi yang tinggi dan dengan waktu yang relatif singkat. Di samping itu, tingkat akurasi produk yang tinggi sesuai dengan produk yang direncanakan. Untuk itu, maka diperlukan suatu sistem manufaktur yang mampu melakukan proses kerja tersebut dengan menerapkan prinsip-prinsip kecerdasan buatan. Penerapan AI dalam sistem manufaktur terpadu bermaksud untuk dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam pembuatan produk agar dihasilkan produk sesuai dengan waktu yang direncanakan dan jumlah produksi yang tinggi. Dengan tanpa adanya pengawasan, mesin dapat beroperasi 24 jam dan mampu mendeteksi mandiri terhadap apa yang dilakukan. Perbedaan Artificial Intelligence dan Natural Intelligence. Kelebihan dari Artificial Intelligence adalah, pertama, lebih bersifat permanen. Kecerdasan alami bisa berubah karena sifat manusia pelupa. Kecerdasan buatan tidak berubah selama sistem komputer dan program tidak mengubahnya. Yang kedua, lebih mudah diduplikasi dan disebarkan. Mentransfer pengetahuan manusia dari satu orang ke orang lain membutuhkan proses yang sangat lama, dan keahlian tidak akan pernah dapat diduplikasi dengan lengkap. Jadi, jika pengetahuan terletak pada suatu sistem komputer, pengetahuan tersebut dapat disalin dari komputer tersebut dan dapat dipindahkan dengan mudah dengan komputer yang lain. Yang ketiga, lebih murah. Menyediakan layanan komputer akan lebih mudah dan murah dibandingkan mendatangkan seseorang untuk mengerjakan sejumlah pekerjaan dalam jangka waktu yang sangat lama. Bersifat konsisten karena kecerdasan buatan adalah bagian dari teknologi komputer, sedangkan kecerdasan alami senantiasa berubah-ubah. Yang keempat, dapat didokumentasi. Keputusan yang dibuat komputer dapat didokumentasi dengan mudah dengan cara melacak setiap aktivitas dari sistem tersebut. Kecerdasan alami sangat sulit untuk direproduksi. Yang kelima, cara kerja akan menjadi lebih cepat. Dan yang keenam, hasilnya akan lebih baik. Kelebihan Natural Intelligence yaitu yang pertama, kreatif.
Manusia memiliki kemampuan untuk menambah pengetahuan, sedangkan pada kecerdasan buatan, untuk menambah pengetahuan harus dilakukan melalui sistem yang dibangun. Yang kedua, memungkinkan orang untuk menggunakan pengalaman secara langsung, sedangkan pada kecerdasan buatan harus bekerja dengan input-output simbolis. Dan yang ketiga, pemikiran manusia dapat digunakan secara luas, sedangkan kecerdasan buatan sangat terbatas. Tantangan di sektor industri dan pemerintah. Yang pertama, sektor industri. Di era industri 4.0, banyak perusahaan mencari tahu bagaimana mengadopsi suatu platform artificial intelligence untuk diterapkan dalam proses bisnis mereka. Strategi pengintegrasian artificial intelligence seluruhnya dimulai dari akuisisi data, desain struktur sistem, hingga mencari algoritma atau metode yang membantu menyelesaikan permasalahan yang kompleks di dalam proses produksi dari awal hingga akhir pada industri, khususnya industri manufaktur. Yang kedua, sektor pemerintah. Industri 4.0 dapat membantu pemerintah meningkatkan perekonomian yang bersifat lebih terbuka, fleksibel, berbasis pengetahuan dan keterampilan, dapat mempromosikan pasar lokal pada lingkup perdagangan internasional, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pada sistem perawatan kesehatan dan sosial, dan masih banyak lagi potensi keuntungan lainnya. Manufacturing. Proses manufacturing diartikan sebagai perangkat kegiatan dan operasi yang saling berhubungan yang mencakup desain, pemilihan material, perencanaan produksi, penjaminan mutu, manajemen, dan pemasaran. Computer Integrated Manufacture atau Computer Integrated Manufacturing atau CIM merupakan sebuah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan secara komplit mengenai otomasi, perencanaan proses manufaktur dengan semua proses yang difungsikan di bawah kontrol komputer, dan informasi digital yang dilakukan dalam suatu sistem bersama-sama. CIM, Computer Integrated Manufacturing, adalah sebuah sistem bisnis yang terintegrasikan oleh sebuah database secara umum. Computer Integrated Manufacturing adalah manufaktur yang dengan menggunakan pendekatan komputer untuk mengontrol dan mengintegrasi seluruh proses produksi. Implementasi artificial intelligence dalam sistem manufacturing terpadu. Beberapa penerapan AI antara lain: yang pertama, pemeriksaan kualitas. Pabrik-pabrik yang membuat produk-produk yang kompleks, misalnya microchip dan circuit board, memanfaatkan artificial intelligence untuk memeriksa jika ada error pada produk. Yang kedua, manajemen. Pabrik cerdas LG memanfaatkan machine learning untuk mendiagnosis dan memprediksi kerusakan pada mesin sebelum menjadi masalah. Yang ketiga, mendesain lebih cepat. Airbus memanfaatkan AI untuk menciptakan ribuan desain komponen hanya dengan memasukkan angka tertentu di komputer. Yang keempat, mengurangi dampak terhadap lingkungan. Perusahaan asal Jerman ini membuat turbin gas yang dilengkapi ratusan sensor di dalamnya. Data dari sensor-sensor tersebut dimasukkan ke dalam sistem pemrosesan data berbasis AI. Yang kelima, memanfaatkan data. Data-data yang sebelumnya tidak dimanfaatkan kemudian dikumpulkan dan diproses oleh sistem AI untuk memberikan insight bagi perusahaan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah
Sistem komputer yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Teknologi ini dapat membuat keputusan dengan cara menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di dalam sistem. Proses yang terjadi dalam artificial intelligence mencakup learning, reasoning, dan self-correction. Implementasi AI pada pengerjaan manusia adalah memperoleh hasil kinerja optimal dengan waktu proses yang cepat dan hasil yang maksimal. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.